Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama Habab Podcast di channel Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa nih. Ya, seorang Habib Idrus Al-Jufri. Apa kabar, Beb? Alhamdulillah Habib, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan antum sehat. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Wah. Kembali lagi saya bersama lupa kecil ini. Apa, Beb? Lanjut aja. Alhamdulillah diundang sama Habib Ana Abdullah bin Ja'far. Terima kasih atas undangannya Habib. Ini sudah dari dulu anak pengen ngundang. Cuma anak malu bagaimana caranya nih ngundang Habib, Masya Allah. Ini pas lihat di like sama Habib Abdullah bin Ja'far itu sampai mimpi-mimpi. Bisa aja tuh. Mimpi. Di komen lagi. Ini dipanggil njitnya. Senengnya bukan Ya Allah, main. itu yang pas antum berangkat ke Mekah ya. Lagi ke Mekah Sama tahun anak antum. Desember. Kalau aneh sih udah lama ikut follow IG-nya antum, udah lama. Sama. Cuman kita bagian ini aja menerima ilmunya antum aja di situ. Beb, ini antum sekarang berada di Habab Podcast. Iya. Boleh kenalin diri, Beb, di Habab Podcast ini. Alhamdulillah, penonton semuanya, pemirsa semuanya, penonton Habab Podcast di channel Habib Abdullah bin Ja'far. Nama ana Al-Fagir Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib dari Jakarta. Bukan Habibnya Tangerang, bukan? Habib Tangerang sekarang. Sekarang Habibnya Tangerang. Terus, Beb. Sekarang Habib Tangerang. Ini alhamdulillah diundang sama Habib Abdullah bin Ja'far di Habab Podcast, luar biasa. Kesempatan yang sangat-sangat berharga buat ana nih, buat Al-Fagir. Antum kenal ana kapan, Beb? Kenal, Beb? Kalau ana sih mimpin antum berkali-kali. Bisa jadi Habib kalau begitu. Cuman baru udah lama sebenarnya Habib. Udah lama ya? Iya, udah tahu lah tahun tentang Abdullah bin Ja'far. Tahunya tentang Abdullah bin Ja'far kayak gimana, Beb? Ya sosok yang wala uzaki 'alallahi ahada, kita tidak memuji kecuali dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah orang yang humble, rendah hati, berilmu, ya, penuh dengan Amin. Allah maj'al keberkahan, kamakal. ya. Dan keturunannya Habib besar Bogor. Siapa yang nggak tahu? Nah, itu dia tuh, kita ngambil barakahnya. Beb, ini kalau anak kan sering dapat istimbat dari antum punya IG ya. Antum Iya. tuh luar biasa ya. Maksudnya dakwahnya di Instagram itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak semuanya para pendai bisa mengkhususkan itu, sehingga Betul. dengan bahasa-bahasa itu diterima oleh orang-orang. Itu awal mulanya bagaimana, Beb? Jadi gini, Bib, anak tuh kan gini. Jadi teman-teman ya, ini hal yang menarik, tapi juga hal yang sedikit menyakitkan lah, fakta. Kita tuh sebenarnya orang di kita tuh jarang suka baca, Habib. Betul. Ini sebenarnya bukan hal yang ya seperti jelek atau apapun itulah ya, tapi ini adalah sebuah hal yang fakta yang terjadi sekarang. Orang sekarang hobinya scroll Instagram, scroll TikTok dan lain sebagainya. Dan Ana melihat itu ada potensi besar. Mereka tuh suka yang namanya monolog, Habib, dibacakan. Sebenarnya itu gini tuh kayak gimana sih? Misalnya tentang akikah atau kurban, misalnya yang baru-baru banyak diperbincangkan misalnya. Orang malas baca lagi artikel, baca lagi kalamnya para ulama segala macam. Mereka lebih senang dibacain sama kita. Betul. Dan kemudian ada tulisan di bawahnya. Dan itu nggak boleh lebih dari 1 sampai 1,5 menit. Mereka akan bosen gitu loh. Jadi kita seperti antum sekarang. Antum masuk di kanal YouTube, masuk di kanal Instagram, masuk di TikTok dan seluruh media sosial lainnya. Menurut saya itu adalah satu hal yang spesial dari Habib Abdullah bin Ja'far. Karena beliau tuh dengan semangatnya ingin menyebarkan kebaikan di seluruh channel ataupun kanal di media sosial. Nah, antum caranya udah bagus banget. Nah, antum lagi nyontoh nih sekarang kan? Bisa. Lagi nyontoh. Pastinya ada kekurangan yang antum lebih tonjol itu, Beb. Ketika antum bikin ilmu-ilmu yang dengan bahasa sekarang nyampe. Bahkan sampai saat ini kadang-kadang anak ambil istimbat juga dari antum. Ya Ana alhamdulillah. pernah ingat ya begitu kan, karena udah pasti kan kalau beliau jelas. Dulu pesantren di mana, Beb? Dulu di Darut Tauhid Malang, di 3 tahun di sana. Terus kemudian Anda melanjutkan kuliah di
Madinatul Munawwarah sambil mulazamah sama Habib Zain bin Sumaid. Aji. Jadi aneh 4 tahun mulazamah sama beliau, kemudian di saat yang sama anak ngampus lah bahasanya gitu. Kampus di Mukro. Kampus di Madinah, Islamic University Madinah, Jamiah Islamiyah di Madinatul Munawwarah. Pembahasan yang ajib itu yang viral apa Bib di antara antum punya ini? Tentang perbankan ya. Perbankan. Iya, jadi sebenarnya sih jadi gini Habib, di Indonesia ini banyak pertentangan antara bank syariah atau bukan. Betul. Itu emang jadi polemik di masyarakat gitu ya. Bank syariah itu sebenarnya sama seperti bank konvensional dan lain sebagainya. Ini yang membuat ya kita juga kesian juga. Kenapa? Karena anak tuh melihat gini Habib. Bank syariah itu dikelola dan dipikirkan oleh banyak ulama. Dan dia telah menelurkan banyak sekali fatwa Dewan Syariah Nasional. Sekarang ada lebih dari 150 fatwa yang dikumpulkan oleh Dewan Syariah Nasional. Itu kalau Anda baca komen Habib, ya Allah, itu rasanya kayak hati itu kayak diperas-peras gitu. Diremes-remes. Remes-remes, tapi ini adalah sebuah dakwah ya, kita sampaikan bahwasannya ya kalaupun mau pembiayaan. Jadi di bank syariah tuh suka ada namanya pembiayaan Habib. Pembiayaan bukan pinjaman. Jadi bank syariah tuh nggak boleh kita minjem uang. Karena pinjaman itu tidak boleh dijadikan manfaat. Nggak boleh kita ngambil manfaat dari pinjaman. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Itu kan satu kaidah yang kita tahu bersama. Setiap pinjaman yang di dalamnya ada manfaat, maka itu termasuk riba. Nah, bank syariah nggak boleh minjemin, tapi boleh membiayai. Misalnya mobil dibiayai, rumah dibiayai, ya, dan hal-hal lainnya yang bersifat aset itu dibiayai oleh bank syariah. Jadi sebenarnya kita nggak minjem, tapi kalaupun ada yang nggak suka sama bank syariah, silakan aja. Jadi Anda tuh tidak pernah menganggap bahwasannya pendapat kami atau pendapat kita yang kita kemudian ucapkan di media sosial adalah sebuah keharusan pasti kayak begitu kan. Namanya juga usaha Habib. Ada orang daripada kita pakai bank konvensional misalnya, Betul. yang udah pasti nilainya itu jelek, lebih baik kita pakai bank syariah yang kemungkinan lebih tinggi dibanding bank konvensional tuh lebih oke gitu loh. Mendingan mana? Mendingan dapat nilai 2 atau mendingan dapat nilai 7,5. Ya. Mendingan dapat nilai 7,5. Upaya untuk sampai ke situ tuh alhamdulillah tuh diusahakan sekarang lewat bank syariah. Biar orang tuh pada nggak ke bank konven aja gitu. Karena bank itu sudah menjadi keharusan ya sekarang ini kan di dalam kehidupan kita bermuamalah, berinteraksi. Ya kita harus bayar listrik sekarang harus pakai bank. Betul. Bermuamalah mau transaksi apapun harus pakai bank. Betul. Jadi semuanya pakai bank. Betul. Nah, makanya alhamdulillah dengan ada memang tadi antum bilang di Dewan Syariah Nasional itu betul-betul digodok kan. Betul digodok dan nggak bisa, itu bukan perkumpulan orang-orang perkumpulan orang-orang yang tidak kompeten. Itu orang kompeten semuanya, kemudian menelurkan sebuah fatwa yang nggak main-main. Mereka bertanggung jawab atas itu gitu. Para kiai, para ustadz, para habaib semua kumpul situ memikirkan ke depannya. Kemudian tiba-tiba berbondong-bondong atau sekonyong-konyong gitu Habib ya. Orang ini haram tapi masih dipergunakan ini. Iya betul, kita mengatakan bahwasannya tidak 100% bank syariah itu pasti syariah, itu nggak mungkin. Pasti ada kesalahan sana sini, tapi paling tidak mereka tuh mengarah kepada kebenaran lah. Dibandingkan bank konvensional yang sudah pasti salah. Kita kalau pakai kita kan orang muslim. Ya kalau orang non muslim silahkan aja. Kalau orang muslim pakai bank syariah, dia kan punya konsekuensi Habib, namanya riba, ya kan? Betul. Dan itu terjadi gitu. Nah itu biasanya bahas di itu pembahasan kayak gitu itu. Ternyata yang antum berani gitu membuka itu karena pasti pro kontranya itu luar biasa. Tapi antum berani, dan anak yakin sih Masya Allah ya, dengan adanya video-video antum di Instagram itu bisa juga membuka ilmu kita yang mungkin masih dangkal atau masih ragu-ragu dan memukul rata semua bank haram, tidak boleh pakai bank, tapi dia transaksi masih pakai bank. Itu dia, Habib. Itu gimana tuh? Kan bingung kan? Setiap hari dia pakai bank konvensional. Jadi orang yang mengharamkan perbankan konvensional itu di kantongnya dia ternyata isinya kartu kredit konvensional, kartu ATM dari bank konvensional, dan dia menikmati riba di situ walaupun cuma 1 perak Habib. Itu dipertanggungjawabkan, nggak main-main.
Kenapa Anda memilih untuk orang berbondong-bondong silahkan ke bank syariah? Karena ini sudah ada fatwanya. Ya. Kita lagi ijtihad nih, lagi berijtihad bahwasannya ini adalah substitut pengganti daripada bank konvensional sekarang ini. Habis ini Anda langsung dikontak sama BSI nih, Bib. Dijadiin brand ambassador antum. Ya, kita lanjut Mohon maaf, lagi, Bib. jangan lupa aneh gitu. Iya. Jadi itulah maksud Anda, Habib ini luar biasa. Habib lahir di mana sih dulu? Anda lahir di Madinah, Habib. Jadi pas Allahumma awal sholli ala Muhammad. sekolah di Madinah ya, tahun 73 sampai 86 beliau di sana. Anda lahir tahun 85 Di Madinah. di Madinatul Munawwarah. Jadi numpang nongol bahasanya, Bib. Numpang nongol. Setengah tahun jalan gitu. Oh, cuma setengah tahun di sana. Setengah tahun di Madinah jalan. Besarnya di Besarnya di Condet. Condet. Jadi Arab Condet juga. Arab Condet. Habis Arab mana jadi Arab Condet. Arab Condet. Iya. Di mana Condetnya, Bib? Condetnya di Batu Ampar. Di Batu Ampar. Batu Ampar Itu 3. berapa lama? Di situ 7 tahun ya. Di total di kalau Condet kan kita pindah-pindah Bib. Yeah. Totalnya mungkin sampai tahun dari ane 86 ya sampai tahun 2005. Habis itu pindah ke Pejaten. Pejaten. Antum sekolah ininya di Al Khairat itu bukan Condet. Di mana? Dulu di ya sekitar rumah lah ya. Kalau di Al Khairat itu ada adik-adik kita tuh semuanya. Karena dulu Al Khairat belum sempat muncul ketika ana di Condet, karena beliau Al Khairat nggak salah tahun 95 ya kalau nggak salah. Oh, jadi SD, SMP di SD, SMP, SD di SD negeri dulu. SD negeri. SMP dulu di Depok. Di Depok. Habis SMP itu langsung SMA lanjut langsung di Malang. Darut Tauhid itu. Iya, Habis itu Darut langsung Tauhid Madinah. ke Madinah. Oh, balik lagi ke Madinah, Beb. Iya, Habis Madinah. lahir balik ke Dari Madinah. lahir Ajib. Madinah. Kita berharap juga mudah-mudahan dapat keberkahan Madinah. Tapi antum ini sempat duduk bareng Habib Zain bin Smith. Sempat. Jadi dulu Jalsah. ini lucu Beb nih. Gimana? Dulu tuh di Rubatul Jufri, Rubat itu kayak semacam asrama lah. Asrama dan tempat orang belajar lah di situ. Kita itu satu-satunya Al-Jufri Habib. Di Rubatul Jufri. Ada nama Rubatnya Rubat Al Jufri. Enggak ada yang Al-Jufri di situ. Antum doang. Aneh doang kan. Dan aneh kan pulang pergi Habib. Pulang Oke. pergi. Jadi aneh terus kalau misalnya Habib Zain, Oh, Habib Zain itu ribatnya Ribat Al Jufri. Rubatul Jufri namanya. Oh, Jadi iya. yang membangun tuh namanya Sayyid Umar Al-Jufri, orang Jeddah. Jadi namanya Ribat itu Ribat Al Al-Jufri. Jufri. Nah, terus kalau aneh datang, jadi beliau itu kan ngajar setiap Kamis sore, ngajar murid-muridnya beliau secara langsung. Kitabnya itu Sunan Ibn Majah, kitabnya juga Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas. Sama satu lagi ini adalah autor, beliau ngajar 3 kitab. Tuh aneh ingat banget. Jadi kalau misalnya aneh datang, aneh hadir di situ, pas beliau datang, beliau duduk, dia nyariin aneh nih, beliau nyariin aneh. Beliau ini Habib Zain. Beliau Habib Zain, dia nyariin aneh. Mana Al-Jufri katanya sini. Iya. Ini kita di Rubat Al-Jufri, cuman nggak ada Al-Jufri. Nggak ada Al-Jufri. Kita duduk samping aneh kata Habib Zain. Jadi aneh Ajib. duduk samping Habib Zain. Luar biasa, dapat nadrahnya. Dapat ya sedikit keberkahan dari beliau mudah-mudahan. Jadi setiap kali ke Madinah, aneh selalu datang ke beliau. Kemarin Habib Muhammad ya yang terima. Apa Habib Umar? Habib Umar. Di Anaknya Habib Zain. Oh, Habib Umar, ada Habib Muhammad, ada sekarang Ahmad. Oh, Ahmad tuh Ahmad. zamannya aneh masih di sana, beliau masih masih SMA lah gitu, masih di bawahnya kita Ahmad. Jadi nerima antum di sana. Iya. Ajib. Terus Beb, habis dari situ baru berapa tahun di Madinah 4 tahun Habib. 4 tahun di Madinah. terus turun ke Jakarta. Ke Malaysia, lanjut S2 di Malaysia dulu. Oh, antum lanjut S2. Lanjut S2 di Malaysia. Selesai S2. Selesai. Luar biasa. Sekarang lagi S3 Habib. Doain. Sekarang ambil doktor. ambil doktor Di mana? di Jakarta kalau sekarang. Ajib. Di Trisakti Jakarta. Apa lagi skripsi apa? Ekonomi syariah Habib. Ekonomi syariah lagi. Ajib. Doain dong biar cepat selesai ini udah. Ini Habib pinter, sisa udah satu ganteng, setengah tahun. pinter. Aduh, antum dapat sinarnya antum. Terus datang ke Indonesia kapan dari Malaysia? Tahun 2012. 2012. 2012 Habib. Terus? 2012 menikah ya, kemudian berkegiatan sampai Oh, udah hari zuat ini. ya. Menikah tahun 2012. Anak kita masih jomblo karena kelihatannya aura jomblonya kelihatan, Beb. Iya, begitulah. Habib. Terus Anjing. kalau ada sengaja diputih-putih jadi gak kelihatan jomblonya. Terus lanjut, Beb. Terus 2012 turun ke Indonesia. Turun ke Indonesia. Aktivitas? Aktivitasnya banyak dulu di perbankan syariah. Karena dulu Anda sempat jadi
ya bisa dibilang yang ngurusin akad lah di Bank Syariah dulu. Oh gitu. Selama beberapa tahun, 3 tahun. Di Bank Syariah Amanah dulu. Dulu di Bank Syariah Mandiri. Mandiri. Dulu masih bukan BSI BP. Ini iklan lagi nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ayo para direktur-direktur Mandiri Syariah di sini. Terus Beb. Habis itu banyak dakwah lah kita habis itu. Dakwah ya. Dakwah Ada majelis taklim apa dakwahnya dulu? masih sifatnya masih ngajar di ini Habib, masih ngajar di Perkantoran. kampus. Oh kampus. Iya, ngajar di kampus. Karena ngajar di 4 kampus dulu. Termasuk di Dosen UI. antum? Dosen, iya. Dosen apa? Dosen manajemen, dosen fikih, usul fikih, masail fiqhiyah, dosen qawaid, dan beberapa mata kuliah lainnya lah. Di PT IKI, di bahasa Arab di Universitas Indonesia Depok, kemudian di STTM. Saya duduk bersama Habib dahsyat ini. Ya nggak, luar biasa. Lanjut Bib. Terus Iya. dari situ? Jadi dosen dia beberapa tahun. Ya habis itu membangun pekerjaan juga Habib. Kita punya apa wira swasta lah bisa dibilang, seperti antum, nyontoh antum lah. Luar biasa antum nih. Jadi punya apa? Ada usaha. Punya usaha. Apa usahanya waktu itu Bib? Usahanya sampai sekarang Habib masih ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang ini Apa? mesin begini-gini nih. Oh, kayu interior. Di mana Bib itu usahanya? Ada di Jakarta di Duren 3. Nah, ini kalau Habib mau ada perombakan nanti kita bantu. Boleh Bib, nanti insya Allah kalau ada para dermawan yang luar biasa ini nanti anak kontak antum biar bagaimana caranya ini bagus Bib. Terus dari situ lama apa kerja itu? Masih ngajar ya. Sekarang lagi alhamdulillah lagi bangun pondok. Ada pondok? Lagi bangun sekarang, masjidnya udah jadi alhamdulillah. Di mana Bib? Di Kabupaten Bogor, di Pancawati. Antum sendiri apa Sama Walid sama Abah. Walid? Kalau Tapi yayasan gimana? kita udah ada 2. Yayasan di Ciracas, Yayasan Penghafal Al-Quran. Yayasan satu lagi di Bogor, itu Yayasan Syajarahul Barakah. Nah itu yang kita kelola. Insya Allah mudah-mudahan doain Habib. Masjid itu udah jadi, tinggal bangun asrama sekarang. Haji berapa hektar? Oh lumayan, di atas Lumayan gede. 20 lah, di atas 20 hektar. Pondok pesantren apa Pesantren. namanya Bib? Belum ditentukan namanya, cuman yayasannya Syajarahul Barakah. Syajarah Mubarakah. Namanya masih kita godok lagi. Haji. Doain setahun 2 tahun ke depan kita bisa launching Habib. Haji. Lagi pembangunan terus nih. Gitu. Terus Di atas tanah wakaf di sana. lanjut Bib, dari situ mulai masuk apa? Anda pernah lihat juga antum ketua dai Indonesia? Atau Kita betul? punya organisasi namanya Ketua Umum Himpunan Dai Muda Indonesia, anak kebetulan ketua umumnya. Anda masuk nggak ya kira-kira? Boleh nggak daftar? Aduh, kalau antum mau di atas ya. Oh enggak, masih muda Bib, Anda masih muda. Pembina kami. Oh gitu, itu gimana itu Bib? Jadi Tapi kita cakep itu. kita kumpulkan dai-dai se-Indonesia yang entah itu baru pulang dari negeri-negeri Hadramut, atau Madinah, dari Madinah atau Mekah. manapun, kita kumpulkan untuk kemudian kita berikan majal, kesempatan untuk bisa berdakwah jauh lebih luas lagi di Indonesia. Karena kita punya banyak program di HDMI, kita punya persiapan dai ya, yang ada duat disebutnya, persiapan dai, sekolah dai. Sekarang sudah sampai batch lebih dari batch ke-6 sekarang udah sampai ke-6. Dan selama Covid kemarin kita justru naik gitu loh. Ya karena orang udah dengerin ini. Enggak, karena kita pertama kan karena kita nggak punya kekuatan keuangan yang besar, Hmm. jadi kita pakai jaringan secara online saja pada saat itu. Alhamdulillah terbangun di 34 provinsi, kita punya 20 mu'alaf center. Hampir setiap hari Habib di daerah NTT, Papua kita mengislamkan orang di situ. Hampir setiap hari. Alhamdulillah. Terus kita punya program juga namanya program kurban di tanah mu'alaf, kemudian program pembinaan mu'alaf. Jadi yang paling penting ternyata Habib, mu'alaf itu justru maintenance setelahnya, setelah dia tuh disyahadatkan, itu yang paling penting. Nah kita buat silabusnya, kemudian kita berikan kepada mereka. Saat ini banyak yang kita kelola mu'alaf se-Indonesia. Jadi ya ini kita keinginan ya, kalau katanya Allah dalam surat Al-Bayyinah kan, dan tidak aku perintahkan kecuali untuk beribadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Pengennya sih kalau misalnya bisa tuh ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar nggak ada keinginan untuk mempolitisir ataupun apa. Kita benar-benar bekerja buat Allah deh di sini deh. Di 32 provinsi. 34 provinsi. Kalau sekarang kan di Indonesia ada total 37 ya, tambahan 3. Papua Tengah, Provinsinya. provinsinya itu nambah. Karena kita belum sampai ke situ. Doain mudah-mudahan bisa
Tapi udah itu pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah Habib, banyak yang daftar juga dari kalangan duat, dan kita sekarang doain banget. Alhamdulillah ada yang ngasih pinjem, nggak tahu ngasih minjem, mudah-mudahan lama-lama jadi Ngasih beneran. ngasih beneran. Oh, Ngasih pinjem ruko di daerah Jakarta Selatan, alhamdulillah. Oh, Kita ada lagi ngasih. buat Islamic Center nanti. Ajib Islam. Ngikutin antum lah pokoknya lah kita. Luar biasa. Ada podcast center, nanti di bawah kita taruh apa namanya? Ya apa, library ya, perpustakaan. Oh, dan lain cakep. sebagainya. Boleh diundang Beb, maksudnya Oh buat siap baca-baca Habib. di sana. Ana sih cuman ikut apa kata Habib Abdullah Susah pokoknya. aja. Terus Beb, Dari kita aduh semua. luar biasa ini, bener-bener sepak terjangnya bukannya baru, bukan kaleng-kaleng nih kalau kata orang sekarang Habib. Ya enggak. Terus masuk ke Indonesia, bikin juga apa namanya, himpunan Dai dai. muda ya. Dai Dari Muda tahun Indonesia. 2018 tuh, 2018 ya betul. Terus sekarang masih berjalan. Berjalan. Siapa di antara mereka yang antum? Secara umum apa ya, keterkenalan di media sosial mungkin di tempatnya masing-masing Habib. Tempat masing-masing. Kalau secara umum memang kita nggak ngambil dari public figure atau manapun, kita pengen ya ini berjalan dengan senatural mungkin Habib. Senatural mungkin. Tapi kalau di daerahnya mereka sangat Di diandalkan di daerah-daerah, karena kita butuh dai-dai di daerah. di daerah Kalau betul. di Jakarta udah banyak, Udah banyak. kita butuhin daerah-daerah nih. Baik, Ya, baik. insya Allah. Nah, terus Ana mau sedikit tahu, antum masuk ini juga ya, masuk politik juga. Iya betul. Kapan masuk politik itu? Di kapan waktunya? Sebenarnya udah lama Habib. Oh, udah lama. Sudah lama. Cuman mungkin belum secara vulgar begitu ya ditonjolkan bahwasannya Anda berada di politik. Tapi memang hidup itu kan bergerak Habib. Betul. Ketika Taharrak. kita taharrak ya, kalau nggak bergerak itu rasanya agak sulit buat kita untuk berkembang. Jadi, dan cara yang paling konstitusional, yang paling pas di era sekarang ini kalau kita mau merubah, membantu pemerintah ya, membantu rakyat, membantu agama dan semuanya itu ya lewat jalur yang paling konstitusional, yaitu di DPR ya, kemudian secara umum berjuang merancang undang-undang yang nantinya bermanfaat buat umat. Ya. Dunia sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia sa'ah. Sementara ya, Beh. Sementara. Tapi luar biasa kalau memang pimpinan-pimpinan kita muda-muda, kemudian berakhlak, beradab, berilmu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pandang, insya Allah. Ya Rab, Ya enggak? itu dia. Dan kita harus dekat sama para habaib, para ulama, para kiai. Semuanya kita deketin. Karena antar dulu aja Rasul itu kan berpolitik Habib. Betul. Iya kan? Beliau jadi khalifah, kemudian beliau menjadi seorang pemimpin yang menguasai 2/3 dunia. Beliau kan itu kan pemimpin, itu kan politik. Ya, Betul. mungkin bentuk politiknya bukan seperti sekarang, seperti politik praktis ya, yang mungkin tidak banyak orang yang setuju dengan hal tersebut begitu. Tapi paling tidak ya ada sedikit yang bisa kita tiru ya terkait. Boleh dong tolong dijelasin, Bib, Hmm. politik dalam pandangan agama seperti apa? Iya, ini memang pembicaraan yang cukup luas Habib ya. Tapi ya tapi- bahasa kita aja, milenial Iya, Bib. memang antara politik dan politik praktis itu berbeda sebetulnya. Politik dan politik praktis. ya kan. Kalau politik praktis ya orang buat partai, kemudian menyampaikan ya kekuatan apa namanya pemikirannya, kemudian nanti dijalankan. Ya artinya orang berpartai lah. Tapi kalau orang berpolitik, ibu atau istri kita di rumah juga berpolitik Habib. Siasat apa gimana, Bib? Bersiasat. Iya, 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 iya. Ya kan, berpolitik gimana cara ngatur uang 1 juta cukup buat 1 bulan, itu berpolitik sebetulnya. Benar-benar. Nah itu juga cara berpolitik. Politik kan dalam bahasa Arab artinya kan siasah, Siasah, ya. siasat gitu kan, bersiasat. Jadi ya cara menyiasati biar nggak apa namanya, biar nggak berkurang uangnya, itu gimana caranya? Oh, misalnya nggak banyak beli hal-hal yang tidak diperlukan. Ya kan, mohon maaf ya, kadang-kadang ibu-ibu itu kan ya beli hal yang dia inginkan, bukan yang dia butuhkan gitu. Nah itu dikurangi, sehingga beliau ibu itu, makanya saya salut sama istri-istri di rumah, masya Allah ya, bisa ngatur kedemikian. Sama seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi berpolitik gimana caranya biar apa namanya, kita bisa meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita bisa berjuang untuk rakyat, bangsa dan negara buat lebih maju lagi. Ya memang terdengar klise Habib, tapi emang itu yang diperjuangkan gitu loh kan. Emang itu yang Yang perjuangan. diperjuangkan, dan kita harus mengisi Habib.
harus ngisi. Orang-orang seperti antum ya harus banyak Enggak, anak memberikan. support antum saja. Antum yang sudah berpengalaman di bidang politik, ana Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf mensupport 100% Ya Rob. buat Habib Idrus Syukur, yang terima sedang kasih. berjuang di dalam politik. Kalau orang-orang di politik sana seperti Habib Idrus semuanya, wah alhamdulillah. Masya Allah. Bayangin Doain hadirin, Habib, bayangin doain. hadirin. Luar biasa baiknya Habib Idrus nih. Kita undang beliau. Beliau yang kasih hadiah buat kita, luar biasa kan? Kan lagi ulang tahun, Habib. Oh, lagi ulang tahun Lagi ya. ulang tahun. Luar biasa. Beb, lanjut ya. Jadi politik tuh begitu ya. Memang dalam Islam juga dianjurkan politik apa gimana? Iya, artinya dari dulu ya, maksudnya para anbiya, para rasul, mereka juga bersiasat. Gimana caranya agar agama ini tetap tetap terus ada, banyak pemeluknya, memberikan banyak manfaat terus. Ya caranya gimana menguasai satu negeri? Ingat nggak ketika Rasul itu masuk ke Yathrib pada saat itu, sebelum Madinah ya, Madinah. Iya, sebelum Madinah namanya kan Yathrib. Yathrib. Masuk dulu ke Madinah, masuk dulu ke Madinah, ya karena minta suaka karena nggak ada maka diusir. Ya. Beliau ke Habasyah kasar katanya ya, dihubungi sama mereka yang ada di kufar Quraisy Makkah, bilang jangan terima Rasul tuh, jangan terima Muhammad, balikin lagi ke sini. Kalau enggak saya nggak kirimkan barang dagangan saya, misalnya begitu. Akhirnya Rasulullah SAW berpikir, beliau kirimkan duta besarnya duluan, ya Mus'ab bin Umair, pemuda yang tangguh, yang hebat itu Habib al-Habib. Ada banyak tuh ini ceritanya. Membuka, mengislamkan semuanya yang ada di situ, luar biasa. Itu kan didikannya siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW. Anak umur 21 tahun, 22 tahun berangkat ke Madinah yang isinya masih belum paham tentang Islam, Bahkan banyak Yahudi. bahkan banyak Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya. Situ semuanya kan kumpulnya. Ngejogrok ke situ bahasanya lah. Tapi kok bisa mengislamkan segitu banyaknya orang, bahkan ketika Rasul datang sambil Disambut bersenandung dengan baik. Tola al-Badru, itu artinya apa? Rasul itu sudah bersiap menyiapkan tempat buat beliau nantinya berdakwah secara terang-terangan, ya, berdakwah secara full power. Udah bangun masjid, menyebarkan agama Islam, ngirim surat ke Romawi, Roma. Persia. Digdaya waktu itu ya. Digdaya. Antum tahu dua imperium besar pada saat itu tuh Persia dan Romawi. Disuratin sama Rasulullah. Disuratin sama Rasulullah SAW. Bayangin. Nggak terfikir. Kok bisa kasar katanya itu suruh masuk ya ke koalisi lah kalau Iya. bahasanya gitu kan. Dan bahasanya kan aslim taslam. Aslim taslam. Luar biasa gak itu. Bayangin itu apa namanya kekuatan yang wah. Jadi yang baca juga siapa nih? Kaget lihat baca itu. Ada yang dia lihat dulu siapa nih, nggak sembarang orang berani ngomong ini. Ada yang kesel langsung disobek, ada yang langsung dibunuh. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi iya benar. apa Banyak namanya banget yang bisa kita ambil dari situ Habib, perjuangannya itu kan. dakwah juga politik berarti ya. Dakwah itu cara. Dakwah juga cara berpolitik, cara berdakwah juga harus ada politiknya, ya kan. Man alima lughatu qaumin salima min makrihim, barang siapa yang memahami satu bahasa di dalam satu kaum maka akan selamat daripada makar mereka. Artinya apa? Ya Abdullah, bahasa Sundanya lancar, bahasa Jawanya lancar, ya kan. Dan memang salah satunya juga Bib, ana masuk di media sosial ini biar supaya ini maksudnya di media sosial kan banyak yang rata-rata begitu Bib tuh. Paling tidak kita mengisi jadinya. Benar. Mengisi ruang-ruang kosong yang pasti ada jenuhnya kan mereka. Ketika jenuh nggak salah Bib. Oh ketemunya Habib Idrus. Oh ketemunya Nur Mustafa. Oh ketemunya Habib Abdullah. Ada kita di situ. Kalau kita nggak ada di media sosial, nanti ketemunya yang lain repot lagi, tambah salah lagi. Nah, alhamdulillah. Tapi ya gitu dah. Mudah-mudahan. Iya makanya tuh al arwah junudun mujannadah. Ya, kita nih belum ketemu aja udah koneksi luar biasa. Kayak dulu saya ingat para kiai kalau ketemu sama Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi dulu. Kiai Haji Hasan Genggong kalau nggak salah. Iya. Belum pernah ketemu, tapi udah kecium dari jauh. Udah akrab pas ketemu. Ya Allah, ane sering ketemu nih di dalam mimpi ane katanya. Masya Allah, artinya udah jadi satu kesatuan. Nih ane mau tanya juga, boleh kan ane tanya? Boleh. Nih antum sendiri Habab podcast ini dari kapan? Habab podcast ini kita alhamdulillah kalau podcastnya itu dari tahun pas COVID aja. Oh pas COVID.
dilanda COVID itu tahun berapa tuh? Tahun 2020 pertengahan Habib, bulan Iya. April Mei gitu Iya. ya. Mulai tuh Mulai langsung Habab Podcast ya. apa podcast di situ. Apa dia setiap pekan apa setiap bulan dan Setiap temanya pekan. beda-beda. Tema beda-beda. Pokoknya ahlan wa sahlan siapa aja yang mau datang ke sini, yang penting itu Beb, ngobrol bermanfaat. Ngobrol sesaat tapi bermanfaat. Bermanfaat. Bermanfaat untuk umat yang dengar semuanya. Iya enggak? benar. Kan sekarang kata antum tadi, orang tuh pengennya dengerin orang. Iya. Iya enggak? Kalau kita ngobrol tapi ngobrolnya manfaat kan. Manfaat benar. Iya enggak? Kepoin kita gimana kita dulunya, seperti apa dalam perjalanan berdakwah. Yang luar biasa. Siapa yang enggak kenal Habib Idrus? Oh, kebalik apa yang kenal Habib Abdullah. Bisa tambah kenal lagi di sini. Yang belum kenal, Bib, belum kejangkau, antum ceritain dakwahnya antum luar biasa di sini. Tapi ana barusan pas di bawahnya denger Habib Abdullah tuh pertama kali tuh Eh. sama pondok belum mau masuk, tapi tiba-tiba sekarang all out betul-betul. Itu apa Beb? Rahasianya gimana Beb? Rahasianya itu biah ya, apa namanya, lingkungan Lingkungan itu ya. lingkungan yang membuat karakter. Makanya lingkungan itu Penting mempengaruhi banget banget. Benar Bib, kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita menjadi baik. Karena kita dulu bersama Habib Hasan ya, yang memang lingkungannya dakwah kan, dakwah. Iya, akhirnya kebawa semua tuh. Bawa. Karena nasihat beliau itu ketika dulu ana baru mulai dakwah. Karena dulu itu ana sebenarnya setelah lulus dari, bukan lulus ya, mau ke Hadramut kan gak jadi. Terus disuruh dakwah, ana juga gak mau. Ana sebenarnya bilang sama akhi, belum pantas nih dakwah, belum masih mau ta'amuk dulu di Hadramut. Ana mau ke Hadramut. Lebih mendalami lagi gitu ya. Tapi kata Habib Hasan, enggak, ente harus bantu ana. Tapi dalam kata ana gak mau. Tapi dipaksa ya udah. Kaget kan dakwah pertama kali kita belum ini. Pesannya beliau ini, kalau dakwah itu pakai kacamata kuda. Lempeng ya pokoknya Lempeng aja. Kalau ente udah yakin dalam kebaikan, sudah lempeng aja. Nah, Kalau itu ente penting ada tuh. iskal, pusing, ente ngadu sama guru ente. Tanya. Kalau dikasih tahu ikutin. Itu insya Allah. Luar biasa. Itu Itu dari Habib kata Hasan. kunci Makanya banget tuh. Masya Allah itu sampai sekarang, jadi kita dakwah itu nggak boleh baper. Karena yang dakwah namanya nggak boleh baper. nggak boleh gitu. baper. Karena dakwah itu Ada pasti, orang yang cerca kita, ada yang fitnah kita iyain aja. Ya udah. Pokoknya jalan aja terus. iya gitu. dakwah aja. Selagi ente yakin. Kalau ente ada muskilah, ente ada nggak yakin, ente tanya guru. Makanya perlunya guru, perlunya murabbi, perlunya kita punya apa namanya, guru spiritual. Makanya kan Rasulullah bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu bukan hanya waktu Sesaat kecil aja. saja. Walaupun dia sudah menjadi seorang dai, ya ketika pusing nanyanya sama guru. Benar. Gitu. Dan ana itu majelis itu buat ana itu adalah satu ini Beb, mencas lagi. Atau membangkitkan ghirah kami lagi gitu, ghirah ana lagi itu. Makanya kalau orang majelis ana tuh lebih senang mendengar Habib. Iya. Enak dengar daripada kita ngomong ya kan Habib. Kadang-kadang kita pengen mendengar juga. Karena gitu, kita ini perlu tadi mencharge kita ya. Iya. Datang ke majelis taklim, dengerin ulama. Bahkan ana nggak sedikit, ana sering banget ngambil ilmu dari antum, Masya terus Allah. dari Ustadz Abdul Somad, yang memang kalau ini manfaat buat umat dan ana harus disampaikan lagi lewat bahasa antum gitu. ya. Itu alhamdulillah. Jadi betul-betul ilmu itu kita harus sebarkan gitu kan, dari mana saja berada. Bener. Kembali Bib, sudah antum cukup, jangan nanya-nanya lagi. Ana di sini ana yang pernah nanya kepada antum ya. Jadi terus dalam politik ini antum pertama kali mulai memberikan bahwa ini ana nih di politik nih. Dari kapan Bib? Jadi karena keluarga kita juga kena Al-Walid ayah ana sendiri salah satu pimpinan di salah satu partai politik Di PKS ya di Bib? PKS, di Partai Keadilan Sejahtera, yang kemudian saat ini ana adalah putra, bisa dibilang ana putra sendiri Habib, putra yang Antum berapa sih? Berapa keluarga sih Bib? total ada 6, Enam. wafat 1, masih di Medina. Idrus Al-Akbar. Idrus namanya Al-Akbar, Idrus yang lebih besar daripada ana. Berarti ini Idrus Al-Asghar. Yang lebih kecil. Iya terus. Yang lain semuanya perempuan dan sudah menikah semuanya. Oh gitu. Jadi yang nerusin Walid antum nih. Iya, mau harus semangat kita. Itu adalah Al-Fagir sendiri yang harus kemudian membangun
ya apa yang telah dibangun sama beliau lah, melanjutkan apa yang telah dibangun sama beliau. Kalau Walid ini memang apa namanya full di politik apa Saat ini full di Partai Keadilan Sejahtera. ada kajiannya nggak sih, Bib? Ada. Oh, kalau kajian ada. Artinya kalau rutinitas beliau sebenarnya banyak ya. Hanya saja yang muncul saat ini adalah partai politik ya. Di mana Bib bisa ngedengerin kajian beliau? Karena Ana nih pemirsa, Ana bukan ngomong bahwa Ana pernah satu acara bersama Sayyidil Walid Habib Salim Segaf Al-Jufri. Di satu pernikahan waktu itu ada saya, ada Ustaz Yusuf Mansur, ada Habib Nabil Al-Musawa, ada beberapa gitu yang jadi pembicara itu Walidukum. Nah itu pembahasannya luar biasa, sangat berisi, betul-betul nyambung sesuai dengan tema yang waktu itu pernikahan. Itu kira-kira kayak apalagi wah kalau kajian-kajian yang lain pasti beliau nih luar biasa. Kapan Bib? Di mana Bib? Setiap hari Selasa malam di channel Majelis Selasa ada. Majelis Selasa. Majelis Selasa. Jadi kita punya majelis namanya Majelis Selasa. Di YouTube-nya ada dan sampai sekarang masih live streaming. Selalu live streaming di Selasa malam. Boleh itu sangat rekomendasi nanti juga berarti majelis Selasa iya, majelis Selasa gitu ya. Majelis Selasa udah gitu. Jam berapa Bib? Jam 8 malam sampai jam 9:30 lah. Itu Alidukum yang ini. Iya, beliau full memberikan pelajaran di situ. Kan beliau kan sebetulnya keilmuannya itu ada di fikih syariah. Fikih syariah juga. Fikih, ya. Jadi dia fiqhil muqarin. Beliau itu ahli atau expert di fikih muqarin. Jadi fikih 4 mazhab, dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. 4 mazhab beliau kuasai dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kalau antum pernah tahu. Ya paham itu. Terus antum sekarang yang lanjutin. Kalau yang majelis tetap beliau. Masih beliau. Tapi ana hanya pembaca. Apa buka kitab? Salah satunya kitab Nasaih Diniyah. Ajib, itu paling ajib. Apalagi kenapa? Saya bilang kalau yang baca juga betul-betul orang yang mumpuni, nanti pembahasannya juga luar biasa. Lebih dalam betul. Lebih dalam. Boleh nanti Anda mau istimbat lagi. Terus Bib, sekarang jadi sibuk apa Habib? Terus Habib. Oh iya, sekarang karena kita dicalonkan sebagai anggota legislatif di tadi itu ya Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini fokus untuk yaitu tadi selama setahun ke depan sambil nyelesain S3 Habib. Ya, di saat yang sama kerja pribadi juga biar bisa bermanfaat buat semua orang lah. Apa yang antum udah kalau dosen kita lagi hold dulu karena ana harus fokus di S3 sama untuk pencalonan. Oh, dosen di hold dulu. Nah, sekarang dosen hampir semuanya ana hold semuanya. Jadi kalau dulu majelis ada banyak Habib berapa tempat, cuman sampai ya sekarang karena banyak kesibukan ana banyak meninggalkan, terutama di kantor sama masjid. Kantoran lah ya, itu banyak ngisi di situ. Terus bisa ada timbul Habibnya Tangerang dari mana Bib? Ya itu kerjaan tim aja itu. Ajib, bagus. Namanya juga biar dapat ikonnya katanya gitu Habib. Tapi bagus sih, masya Allah. Maksudnya antum dengan Instagramnya yang mencerdaskan ya, alhamdulillah. Dan sekarang ana sangat support. Bib, ada pertanyaan-pertanyaan nih Bib buat antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Habib Idrus, saya izin bertanya bagaimana caranya hati bisa tenang. Ini antum kayaknya bisa jawab. Enggak, ini antum pertanyaan khusus antum. Jauh lebih paham dibandingkan pertanyaan itu. Antum Bib. Boleh Bib. Iya, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran itu kalau pengen hati itu tenang maka banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya ijazah dari Habib Zain bin Sumaid ya. Beliau tuh bilang ke aneh, beliau sambil kasih tasbih ke saya. Nanti baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari itu 360 kali. 360 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 360 kali dari Habib Zain, dari guru kita lah ya, guru kami. Jadi itu ana selesaikan setiap hari itu hati tenang luar biasa. Tasbihnya juga dari beliau dikasih. Tasbihnya beliau ngasih
suruh baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu boleh diijazahkan lagi nggak? Boleh Habib. Jadi fadhol kalau misalnya. Boleh Bib, kita minta ijazahnya. Oh, kalau antum Enggak, khususan buat jamaah semua dan buat anak juga. ya ajastu ya hadhil kalimah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk dibaca sebanyak 360 kali pada antum semua, mudah-mudahan bermanfaat. Qabil na ijazah. Nyambung nggak Bib ya? 360 kali 360 dari kali. antum ke Habib Zain. Dari Habib Zain. Luar biasa tuh pemirsa, jangan sampai nggak dibaca 360 kali. Lama Bib, oh salah ente, dibaca dulu. Nggak sampai berapa menit Bib, biasanya kalau antum baca? Ya paling seperempat jam kali ya. 8 jam. Seperempat jam kali. Seperempat jam. 8 jam. Ya, Seperempat paling jam. banyak lah. Nggak Dan lama. bisa dipotong-potong kan kapan sambil jalan, pokoknya sehari aja. Ah. Itu betul-betul kita mendapatkan ketenangan. Antum merasakan itu. Merasakan ketenangan. Ya selain juga baca Al-Quran, karena zikir yang paling utama adalah Quran. Al-Quran. Ya sambil kita mengisi kan perjalanan, ya mungkin kalau sulit buat baca Al-Quran ya bisa. Tapi kelihatan dari auranya Habib Idrus. Nggak ada Habib antum ya. Gantengnya, cakepnya, ilmunya luar biasa. Ada pertanyaan lagi Bib yang lagi relate sekarang ini tentang kurban nih Bib. Bib mau tanya lebih penting kurban atau akikah? Banyak banget nih, sering banget antum bahas juga. Silakan. Iya. Kalau bisa ngecek di IG Ana, silahkan dicek ya. Cuman intinya sih pertama itu kurban sama akikah kan sama-sama sunnah Habib. Betul. Dua-duanya sunnah. Jadi kalau dua-duanya sunnah nggak dilakukan pun sebenarnya nggak ada masalah. Nggak masalah. Dan kalau akikah itu yang melakukan tuh orang tua kita, bukan kita. Dan itu ada batasnya sampai akil balik. Setelah akil balik udah nggak disunahkan lagi untuk akikah. Nah kalau ditanya misalnya ini mau dekat Idul Adha, yang mana lebih utama, akikah atau kurban? Anda jawab lebih utama kurban, karena kurban itu waktunya terbatas. Kalau akikah waktunya luas. Nah, kalau kurban itu waktunya terbatas di hari raya Idul Adha-nya, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Setelah itu udah nggak bisa Setelah yang itu nggak kurban. bisa lagi kurban. Nah. Nah, jadi kurban jauh lebih utama. Kita bisa beli handphone Habib, bisa beli mobil, beli tas, beli makan segala macam, tapi giliran suruh Kurban nggak mau. kurban susah. Itu penyakit. Itu gimana Bib? Biar orang bisa berkorban itu gimana? Kita harus edukasi. Hmm. Harus banyak edukasi kepada semuanya di mana saja bahwa kurban ini bukan sembarangan kurban terus kita beli, enggak, tapi ada hasil yang kita rasakan, ada hasil dampak yang luar biasa setelah kita berkurban itu. Baik dunia kita atau akhirat kita. Betul. Dan harus ada edukasi, harus ada babnya itu khusus yang bisa menyampaikan kepada semuanya ya. Semua iya. Khusus juga anak muda dengan bahasa antum juga, dengan bahasa semuanya, bahwa orang yang berkurban itu seperti ini. Rezeki yang dikeluarkan kurban itu tidak akan habis, bahkan bertambah dan lain sebagainya. Bahkan orang yang punya duit nggak mau korban, jangan deket-deket tempat musola kita. Tempat masjid kita, tempat Kata sholat Nabi, kita. Bang. Iya, luar biasa. Ya, dia punya duit tapi dia nggak mau korban, wah itu. Falam yudahhi fala yaqrabanna Musallana. Oh, ngeri tuh bahasanya Rasul. Itu Masya Allah. Makanya setiap tahun tuh berusaha tuh Habib tuh biar bisa korban dan sebanyak-banyaknya, alhamdulillah. Beb, ada lagi pertanyaan lagi nih Beb. Satu, Beb mau nanya cara agar dipermudah rezekinya tuh gimana Beb? Rezeki nih. Mungkin bab rezeki dulu nih. Iya, kalau ini dan ini Anda ngambil dari Al-Qur'an ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah sebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini ada cerita di balik ini ya, Bu. Cerita mungkin antum udah Hasan Basri ya? Ya, Imam Hasan Basri sebenarnya didatengin sama beberapa orang dan ini jelas banget. Semuanya dijawab pakai istighfar. Orang punya anak suruh istighfar. Urusan bisnisnya gagal, panennya gagal, segala macamnya gagal, suruh ngapain? Istighfar juga. Ya, apalagi dapat jodoh istighfar. Suruh istighfar. Semuanya suruh. Ini orang bingung sampingnya. Nggak salah apa gimana sih? Kok sama semua jawabannya? Sama semua jawabannya. Ketika ditanya sama muridnya ke Imam Hasan Basri, nggak tahu beliau sebutkan bahwasannya ada dalam Al-Quran. Maka beristighfarlah kalian, ya sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum, dijalankan tuh awan. Ya, wa yumdidukum bi amwal, dan diberikan harta yang melimpah. Wa banin, anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi luar biasa.
Dengan beristighfar kita dapat anak, dapat uang, yumdidukum bi amwal, uang yang banyak. Kemudian dijalankan tuh awan masuk ke irigasinya yang ada di petani tadi tuh yang biar tambah subur dengan beristighfar. Dan ini dilakukan, Beb. Jadi dulu anak punya adik, ini kisah nyata adik anak sendiri. Boleh. 7 tahun gak punya anak. Diminta istighfar sama Al-Walid setiap hari kalau bisa lebih dari 5.000 istighfar. Dia istighfarnya sampai 10.000. Antum tahu berapa anaknya? Kembar 3. Masya Allah. Kembarnya bukan 2, 3. Luar biasa. Dan dari kantong yang berbeda-beda, mukanya beda semuanya. Jadi seolah-olah dia dilahirkan di waktu yang berbeda. Jadi mukanya gak ada yang sama. Tapi kembar 3. Jadi itu beneran, itu kejadian, subhanallah tuh. Jadi perbanyak istighfar. Istighfar itu bukan kayak cuman di mulut saja, tapi juga dirasakan di hati. Astagfirullahaladzim. Ada nadamah di dalamnya. Iya, ada penyesalan, ada kekurangan. Istighfaruna yahtaju ila istighfar, kata para ulama. Itu gitu, istighfar kita kadang-kadang butuh istighfar juga gitu loh. Ini Ana bilang tadi, perlunya edukasi, ya kan? Sebenarnya semuanya kan sudah ada di dalam Al-Quran, ya nggak? Imam Hasan Basri mengedukasi orang bahwa lihat nih Al-Quran nih, ada istighfar, suruh istighfar. Inilah kenikmatan yang orang hadir Ya majelis taklim. Betul banget. Habib, terakhir Bib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bib, bagaimana caranya menghadapi orang yang nggak suka sama kita? Ini penting Bib nih. Ini apalagi zaman fitnah nih Bib. Ada yang suka, ada yang tidak. Gimana Bib? Jadi dulu para ulama terdahulu tuh suka nulis surat antara mereka. Anda ingat dulu kitabnya Sufyan ibn Uyainah. Dia itu bilang begini nih. Kalau kamu ingin orang-orang cinta sama kamu, maka perbaikilah hubungan kamu dengan Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Baru insya Allah orang suka sama kita. Tapi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, ingat kata-katanya para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak, mustahil. Orang semua cinta sama kita. Rasulullah nih. Kekurangannya apa Rasulullah? Yang bukan cuma nggak suka Habib, fitnah, bahkan kasar katanya begitu Habib ya. Beliau lagi ceramah nih, tiba-tiba pamannya datang bilang kalau ini adalah seorang pembohong, penyihir, dan coba kalau kita Habib. Udah perang dunia ke berapa tahu tuh sama keluarga kita, tapi Rasul SAW enggak. Beliau dia lihat aja akhlaknya Nabi, dia bagaimana orang nggak suka sama beliau, orang tidak suka sama Rasul SAW, tapi beliau memberikan kebaikan. Kalau katanya para ulama, jadikanlah diri kita itu seperti pepohonan yang orang melemparinya dengan kerikil atau batu, pohon tersebut melempari dengan buah. Wa tarmihim bithimar. Luar biasa. Jadi orang nggak suka sama kita, ya pertama mungkin perbaiki hubungan sama Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kecintaan manusia sama kita. Kalaupun emang nggak ada yang suka, hal yang biasa. Kita nikmatin aja, berselancar dengan itu. Anda yakin juga masukan dari antum jauh lebih penting sekarang nih. Kayak gimana Habib tuh orang biar kalau menghadapi orang yang nggak suka sama kita? Sebentar dulu Beb, ada pertanyaan yang luar biasa lagi nih Beb. Beb, kenapa zaman sekarang banyak yang nggak suka sama keturunan Nabi Muhammad? Boleh dijawab Beb. Ini pertanyaan penutup udah buat kita. Silakan Beb. Kenapa? Ada apa? Dari dulu Habib, ini anak ngomong apa adanya gitu ya Mas. Jadi, kalau kita karena gini Habib, sejarah itu akan terus berulang. Dari dulu habaib itu selalu dipenuhi dengan banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang benci. Tapi berapa banyak yang rela untuk mati untuk habaib nih. Luar biasa. Betul Habib? Dari zamannya dulu Hasan dan Wal Husain, ya, orang Kufah narik beliau. Ayo sini saya baiat, sampai sana matonya dibantai. Lihat gimana. Dia tahu Sayyidina Hasan itu tahu kalau akan dan para sahabat itu sudah kasih tahu, jangan. Tapi lihat gimana. Mereka senang kita datang. Tapi kalau mereka lihat bagaimana kemudian itu kan keturunan Rasul. Sayyidah syabab ahlil jannah, sampai orang yang kemudian menyakiti Al-Hasan dan Wal Husain, mereka menyaksikan di tempat dipukul atau tempat
berikan rasa sakit tadi itu tempat Rasulullah mencium kedua cucunya beliau. Tapi mereka justru menyakiti, padahal itu adalah bukan orang lain gitu loh. Dan luar biasa. Ini apa namanya? Jadi hal yang wajar. Orang turun Nabi banyak yang nggak suka, tapi banyak yang suka. Tenang aja. Iya, Jadi iya, iya. kita tidak mengharapkan ridho, kita para habaib terutama ya. Kita tidak mengharapkan ridho dari manusia. Kalau mengharapkan dari manusia pasti kecewa, ya kan? Kecewa. Sandarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya zat yang tak pernah mengecewakan adalah Allah. Jadi menurut Ana sih wajar lah. Wajar. Orang yang nggak suka sama kita belum tahu tentang keturunan Rasul itu. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Karena kalau ketemu sama Hai Abdullah dikasih makan di sini, besokannya langsung cinta. Iya, Bukan iya. besokannya detik itu juga langsung cinta. Bisa aja tuh. Jadi luar biasa, orang yang belum ketemu aja udah punya rasa hijir, punya rasa benci, belum apa-apa, belum coba ketemu dulu, ngobrol dulu. Atau misalnya bilang ini keturunannya bukan keturunan Rasul, ya udah sih. Iya kan Beb. Apa sih mau dikejar? Masa kita kejar, ayo pokoknya ente harus harus ngakuin apa yang mau kita cari di situ. Dan memang kita juga kan semuanya ini anugerah ya enggak? Kita nggak pernah minta. Nggak pernah minta dan ya Allah Muhammad Muhammad. Memang keagungan nasab itu tidak boleh diagung-agungkan, tapi memang udah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang antum harus tahu bahwasanya yang memegang gelar nasab nyampe kepada Rasulullah itu berat, nggak gampang. Dosanya kalau dosa berkali lipat. Ya enggak? Jadi kita husnuzan. Kalau kata Ana husnuzan. Antum semua yang mendengar husnuzan. Husnuzan itu dah sebagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wali husni dhanni lazim. Kita lazim husnuzan. Ya, apalagi kepada ulama. Sebenarnya nih kalau misalnya itu ulama, kita ngikutin orang. Kamu bukan habaib. Nanti di akhirat kalau dia bukan habaib, kamu tidak akan rusak dengan kamu mencintai ulama itu. Kamu mencintai ulama. Tapi kalau kamu mengikuti mereka benci sama orang tadi yang tadinya itu antum bilang bukan habaib, kamu zong ikutin orang yang salah. Nah, taunya dia yang salah sebetulnya. Salah. Nah, makanya jadi husnuzon aja udah. Nah, itu sih dari Ana ya karena ada sesuatu hal lah tadi. Satu hal jadi adanya seperti ini. Jadi zaman sekarang kita ini banyak fitnah, ya jangan sampai kita terbawa fitnah itu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita terbebas dari fitnahnya para pemfitnah. Iya, benar. Terima kasih banyak Habib. Alhamdulillah tidak terasa kita 55 menit kita 55 menit kita berbicara. Tidak berasa kan 50 menit. Kalau ada terusin lagi bisa 2 jam gitu ngobrol. Tapi jazakallah khair. Terima kasih Bib. Ini sudah menambah ilmu-ilmu yang barakah, pengalaman-pengalaman antum yang luar biasa. Terakhir kata-kata mutiara dari antum dan kita tutup. Ya Rabb. Buat anak-anak muda nih. Apa ya? Mungkin muliakanlah orang tua kita lah ya. Muliakan orang tua kita sebagaimana mereka memberikan rasa kasih sama kita dan juga sayang sama kita. Ya, kalau Fir'aun itu tuh, Fir'aun dia bisa jadi raja di dunia itu karena dia berbakti sama kedua orang. Luar biasa. Baru tahu nih. Boleh tuh. Gimana ceritanya, Beb? Iya. Dia muliakan kedua orang tuanya. Terserah dia mau jadi apa di dunia, dia mau jadi ngaku Tuhan, tapi dia menjadi orang yang mulia. Jadi raja. Kristiano itu orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Antum bayangkan kalau antum itu berada di dalam Islam, lebih rahmat, lebih top, lebih hebat. Otomatis dapat 2 kemuliaan. Orang tua apa? Dunia dan juga akhirat. Seperti Habib Hasan. Iya, Habib Hasan. Keluarganya beliau ini alal ain war ra'saib, lihat dari mata kepala saya sendiri, luar biasa. Habib Hasan, antum dan keluarga antum semuanya bisa mulia karena orang tua. Marhaba, betul itu. Betul, bisa mulia yang betul-betul mulia. Allah muliakan di dunia. Itu ana yakin berkahnya daripada ibu. Ya, itu luar biasa dan mudah-mudahan kita punya perasaan yang sama dari Habib. Itu yang mana pelajari dari Habib Hasan. Habib Hasan, antum ana pelajari itu bagaimana sama ibu. Udah itu doang tuh. Itu kunci deh, Beb. Kunci. Yang lain udah gak ada yang penting dah. Makanya pas bagian gak ada Beb kita sedih. Oh iya, ya. Karena kehilangan satu pegangan yang luar biasa. Dulu kalau ada masalah, ada apa, kita bukan mau ngadu, kita minta doanya aja, deketin, biar dimudahin. Akhirnya tuh apa? Lancar. Nah sekarang paling kita bisa datang ke makbarahnya. Ya mudah-mudahan semua yang punya
orang tua dipanjangkan umurnya oleh Ya Allah Rabb. Subhanahu wa taala. Bib, terima kasih Amin. banyak. Terima kasih, Mudah-mudahan Habib. Terima kasih. nggak bosan datang ke sini, Bib. Oh, ini mungkin jadi ini apa penyemangat gitu Iya. buat datang terus nih. Ya, datang terus bagaimana aja pokoknya antum datang ahlan wa sahlan, jazakallah khair. Nanti izin dipotong-potong videonya kita sebarin, Bib. Marhaba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.